Good afternoon, Iris. Good afternoon, ma'am. How many experience do you already have on the ICU? For ICU, I have 5 years and 3 months, and I spent that on Saudi Arabia and Qatar. So why did you apply for this program in the Netherlands? I googled a lot, and it's number 5 on the world's happiest country to live in. Halo sobat-sobat Mas Mantri, ketemu lagi bareng Mas Mantri dan kali ini kita akan ngelanjutin informasi tentang perekrutan perawat ICU dari Indonesia ke Belanda. Jadi vlog ini penting banget buat kalian semua dan Mas Mantri ingatkan untuk berhati-hati kalau melihat video ini ya, karena video ini bisa ngerubah masa depan kamu. Nah teman-teman, sebagaimana janji Mas Mantri ya kemarin bahwa Mas Mantri akan terus melanjutkan pencarian informasi tentang kebenaran daripada proyek ICU ini. Dan sebagaimana janji Mas Mantri juga bahwa Mas Mantri akan menghubungi pihak penyelenggara di Indonesia, yaitu yang Mas Mantri tahu adalah PT OS Selna Jaya. Sebagaimana yang tertera di dalam pamflet, Ibu Rebecca dan Ibu Juwita sebagai pihak yang bisa dimintai konfirmasinya. Nah, Mas Mantri akan bacakan seluruh percakapan WA dari Mas Mantri kepada Ibu Rebecca. Dan ini tidak ada editan sama sekali supaya jelas dan gamblang. Selamat siang Ibu Rebecca, perkenalkan sebelumnya saya Mantri Van Patrol. Bersama ini saya ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang perekrutan tenaga perawat ICU Indonesia ke Belanda. Pertama, saya ingin mengetahui tentang kebenaran informasi atau selebaran yang saya dapatkan. Kemudian jawaban Ibu Rebecca, iya betul sekali. Saya kemudian bertanya apakah proyek perekrutan ini berbayar atau dimintai bayaran ya. Misalnya 30 juta kah atau berapalah untuk bayar administrasi atau whatever. Dan jawaban Ibu Rebecca tidak berbayar. Kemudian ketika saya menanyakan tentang persyaratannya, jika memiliki sertifikat ICU dan good English, katanya silakan untuk mendaftar. Nah, kemudian pertanyaan saya kembali, yang paling penting, apakah benar-benar memungkinkan untuk dapat bekerja sebagai perawat ICU? Sementara setahu saya persyaratan dan ketentuan dari Belanda sangat ketat untuk dapat menjadi perawat rumah sakit. Ibu Rebecca kemudian menjawab, iya sebagai perawat ICU. Jadi memang beliau menekankan bahwa iya perekrutan ini memang benar untuk dijadikan sebagai perawat ICU di rumah sakit. Sehingga katanya untuk kualifikasinya harus punya pengalaman ICU. Sebelum bekerja akan ada pelatihan dulu selama 6 bulan untuk lulus ujian license. Kemudian yang saya tanyakan lagi, apakah pelatihan di Indonesia atau di Belanda kalau bahasa Belandanya? Nah, 3 bulan di Indonesia dan 3 bulan katanya di Belanda. Karena ini kan pelatihan 3 bulan di Indonesia dan kemudian 3 bulan di Belanda, lalu Mas Mantri bertanya, bagaimana jika pas di Belanda itu tidak lulus? Nah, kata Bu Rebecca, nanti akan dipulangkan. Jadi harus lulus karena akomodasi selama pelatihan ditanggung, free pelatihan dan diberikan uang saku. Baik Bu, bisa minta nama PT dan alamat untuk pendaftarannya Bu? Tertulis di level ya Pak. Siap, terima kasih banyak sebelumnya Bu. Nanti jika ada hal lain yang masih perlu saya tanyakan, akan saya hubungi Ibu kembali. Nah, itu guys pembicaraan Mas Mantri melalui teks WhatsApp. Nah, tadi pagi Ibu Rebecca kemudian menghubungi Mas Mantri kembali dan beliau memberikan informasi tambahan yang Mas Mantri akan bacakan. Sebelumnya terima kasih atas video penjelasan mengenai program perawat ICU di Belanda ini. Sebagai informasi saja, OS Selna Jaya sudah bergerak 26 tahun di Indonesia dalam membantu banyak tenaga kerja Indonesia untuk dapat kerja di Jepang. Dan saat ini bersama Talent Indonesia dan Auto Workforce BV, kami berusaha mengembangkan pelayanan kami. Selain memberikan pelatihan kerja ke Jepang, kami juga akan membantu tenaga kerja Indonesia untuk bisa berkarir di Eropa. Jadi memang Auto Workforce BV ini merupakan perusahaan yang ada di Belandanya yang bekerja sama dengan Talent Indonesia dan OS Selna Jaya. Di video sebelumnya, Mas Mantri sudah menghubungi pihak Auto Workforce yang mana dijelaskan Ibu Rebecca bahwa memang ini adalah merupakan
partner kerjasama. Tetapi ketika Mas Mantri minta konfirmasi dari pihak Otto Force yang ada di Amstelveen, dijawab tidak ada rekrutmen untuk tenaga perawat. Nah guys, jadi memang pada awalnya Mas Mantri juga berkesimpulan bahwa mungkin ada nama perusahaan yang sama, Otto Workforce lainnya atau apa ya. Tetapi memang Mas Mantri juga bilang di video itu bahwa ini merupakan cabang. Nah, mungkin di cabang-cabang itu memang dia memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi yang di Amstelveen itu adalah untuk rekrutmen tenaga-tenaga untuk supermarket atau di swalayan gitu. Dan rupanya pekerja ini juga tidak mengetahui tentang program ini. Nah, kemarin kebetulan isu daripada ketenagakerjaan di dunia kesehatan itu diangkat oleh media nasional. In hemelsnaam aan personeel. Het is een noodkreet van veel werkgevers, of het nu in de bouw is, het onderwijs, de ICT of de horeca. Maar nergens is het personeelstekort zo alarmerend groot als in de zorg. Binnen Nederland en ook binnen de EU zijn zorgmedewerkers steeds moeilijker te vinden. En dus kijken commerciële wervingbureaus nu naar landen als de Filipijnen en Indonesië. Maar voor het inzetten van verpleegkundigen van buiten de EU gelden zeer strenge regels. Zorginstellingen roepen het kabinet nu op om de regels van de Immigratiedienst en het UWV te versoepelen, want het water staat ze aan de lippen. Di dalam berita ini dikatakan bahwasannya di Eropa dan juga di Belanda banyak sekali di berbagai sektor bidang itu kekurangan tenaga kerja, dan terutamanya adalah di bidang kesehatan. Untuk itu, perusahaan-perusahaan outsourcing mencoba untuk mengambil perawat-perawat atau mengambil tenaga kerja dari Asia, terutama adalah Filipina dan Indonesia. Ini kaitannya dengan rencana Otto Workforce dalam proyek perekrutan tenaga ICU ke Belanda. Tetapi untuk mengambil pekerja dari luar negeri, terutama Asia, itu sangat dipersusah aturan. Oleh karena itu, Soros Instelling menekan kepada pihak pemerintah agar supaya mempermudah perizinan-perizinan yang diharuskan agar supaya mereka dapat mengisi peluang-peluang kerja yang ada di sini, Belanda dan Eropa. Because in Saudi Arabia, we are working 48 hours a week. I heard in Netherlands they have only 36 hours per week, so that's a lot of difference. Otto Workforce, een van de grootste wervingsbureaus van Nederland, is hard bezig 200 Filipijnse IC-verpleegkundigen aan het werk te krijgen in zeker 3 Nederlandse ziekenhuizen. In de Europese Unie zoeken ze niet eens. Gezien de vergrijzing die we in Europa hebben, er gaan honderdduizenden mensen van de arbeidsmarkt af. Ja, heeft het geen zin om daar structureel mensen vandaan te gaan halen? U probeert het niet eens? Nee. De zorgmedewerkers starten deze maand nog met lessen Nederlands in Manila, in klasjes zoals deze. Ook moeten ze daar de BIG-toets gaan halen, een vereiste om te mogen werken in de Nederlandse zorg. Binnenkort reizen Nederlandse leraren die kant op. Ook het Limburgse Zuiderlandziekenhuis maakt zich grote zorgen over het oplopende personeelstekort. Op het programma vandaag een gesprek met uitzendbedrijf Otto, dat dit jaar 200 Aziatische IC-verpleegkundigen naar Nederland wil halen. Geen studenten, maar ervaren professionals. Hoe realistisch is dat u dat lukt? Wij hebben al een noodkreet neergelegd bij diverse instanties, van VWS, van het IND, van het UWV, van help ons, zorg dat wij hier een snelle route krijgen. We gaan ons niet vangen aan een datum, Marinka, maar we blijven wel even op het gaspedaal duwen. Nah guys, memang isu ketenagakerjaan perawat ini juga sedang hangat-hangatnya dibicarakan di kancah nasional di Belanda ini guys. Jadi sebenarnya bukan rahasia umum ya, sudah bertahun-tahun yang lalu Belanda memang sangat kekurangan tenaga kerja perawat. Untuk itu mereka sudah sangat kelimpungan sekali. Memang mereka mencoba berusaha untuk mengambil tenaga kerja dari Eropa Timur, tetapi sebenarnya banyak yang gagal. Untuk menarik anak-anak muda untuk menjadi perawat itu kurang mendapatkan sambutan yang baik. Oleh karena itu beberapa outsourcing seperti Otto, kemudian Yomema, dan masih banyak sebenarnya itu mempunyai inisiatif untuk mengambil tenaga-tenaga terampil, salah satunya dari Indonesia. Wervingsbureau Yomema hoopt jaarlijks 1200 studenten uit Azië te laten overkomen. Otto Workforce wil deze zomer ook ervaren IC-verpleegkundigen naar Nederland halen, maar wacht nog op de benodigde vergunningen.
Nah teman-teman, dari informasi liputan tadi menambah keyakinan kita semua bahwa memang program perekrutan perawat ICU ini benar-benar adanya dan kemudian juga sangat serius dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan. So, buat kalian teman-teman Mas Mantri yang menjadi perawat ICU, memiliki pengalaman ICU, dan ingin mempunyai pengalaman di Eropa, silakan untuk mengambil kesempatan ini. Dan silakan hubungi langsung pihak-pihak terkait yang sebagaimana Mas Mantri telah sebutkan ya. Mudah-mudahan vlog Mas Mantri bisa selalu memberikan manfaat buat kalian semuanya. Dan jangan bosen-bosen, ajak teman-teman, ajak saudara kalian, ajak tetangga siapapun untuk mengikuti vlog Mas Mantri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Mantri Van Patroon.